A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wa subuhi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang dingin ini. Mudah-mudahan keinginan kita ini keberkahan atas kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir kiamat nanti, berkumpul dengan para orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda syah absalahu alaihi zal. Apabila engkau, kata Allah, berikan sesuatu atas engkau, imani ibadi, iman aliyus lahu, iman alahu nubisulina. Dan aku hambaku itu membaguskan daripada amalnya dan membaguskan pula daripada ektekadnya. Pada hakikatnya orang itu yang bisa menyempurnakan daripada zahirnya dan juga bisa menyempurnakan pada batinnya, itu kebanyakan orang-orang yang sudah paham dengan ilmunya. Apabila seseorang itu yang tidak paham dengan ilmunya, zahirnya barang kita bagusakan. Nah kita nih kada paham dengan ilmunya, zahir kita barang kita bagusakan. Kalau kita bagus dari duanya, maka orang itu tidak lagi dikatakan orang itu bahwa orang itu adalah sudah meningkatkan hatinya, menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Inilah orang yang dicari oleh Allah. Inilah orang yang dipilih oleh Allah. Di mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa jawabannya? Hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang bertakwa, itu nang dipanggil bukan orang Islam. Nah, kalau Islam belum tentu. Orang Islam, kamu sembahyang ada. Orang Islam, kamu disuruh ibadah puasa, haji, zakat ada. Nang dipanggil Allah itu, seruannya Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Nang dipanggil tuh orang yang mau bertakwa. Orang yang dipanggil tuh orang yang terbuka hatinya. Itu jangan curang nang hanya tumbukan hatinya asa hendak asa kada sehendak, itu kada termasuk ke golongan nang dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita malam ini nang diberkahi oleh Allah, nang dipanggil dengan takwa, dengan takwanya Allah. Nah, di antara dua itu, orang yang takwa yang dipanggil Allah itu adalah hatinya. Hatinya yang dipanggil oleh Allah. Hati yang mana? Itu adalah hati yang diridai oleh Allah. Nah ini yang paling sulit. Hati yang diridai oleh Allah. Iman ilal ibadi, iman alaisilahu, iman nahu fakruf, wa inda alaisahu abdasau jalik. Orang yang dipelihara Allah, ujar Tuhan, orang ini yang sangat menjaga keaib-aibannya, menjaga keaib-aibannya. Ulun contohkan, kalau pian tuh hendak mengunjun mengharap ada, mengharap dapat iwak, itu kan? Nang ini nang dipanggil, bila hendak kunjunan, aja tak ada pilihan.
Bapak kuliah aja, cuman kada bapak kuliahan. Dapat haja, cuman kada gana. Tapi beli kalau anak gana, seorangnya unjungan banyak okoknya. Masuk kulon itu, biar tuh hendak mau undur mengharapkan dapat. Mintu juga mengharapkan keridaan Allah. Jangan nang unjunan tadi, jangan ridaan tadi. Nang kayapan itu dengan keridaan tadi. Sampurnakan keridaan kita itu dengan kesempurnanya. Artinya ikhlas bukan lillah, ikhlas. Amunnya deh. Bang aja dah. Ikhlas. Ridanya itu ikhlas. Ikhlas itu artinya di dalam keikhlasan itu sabar. Kalau contohin, Nabi Adam itu diberikan oleh Allah nur Sayyidina Muhammad. Padahal hubungan 25 Nabi itu belum ada yang Islam. Belum adanya Islam. Diberikan nur Nabi Sayyidina Muhammad, hubungannya itu 24 Nabi itu belum sempurna mengikutinya. Datanglah amanah itu kepada kita ini. Nah ini kita nih amanah. Amanahnya dari Nabi. Bila pian bujur-bujur mengikuti ini tadi, maka pian itu sudah dikatakan tergolong yang diridhai oleh Allah. Amanah, ulun contohkan amanah di rumah tangga aja gitu. Ujar Tuhan ikam kayaknya mengisi bini ada hendak begini ikam ngarannya si Ano. Si Ano ini kita ada hakun toh. Kamu bini akan pulang kalau si Ano ada hakun pulang ini. Sampai tetamu judulnya terjadilah. Nabi ikam memilih nang ini ya Tuhan kayak ini ikam bisa anak ada nang kayak ini dan ada nang kayak itu. Apabila ini paham dan sabar, berarti ini menerima amanah. Bila orang kada paham dan sabar, berarti ini kada mau menerima amanah itu. Batat harusan naik itu. Amanah itu bila pian wujud dipakai dan diamalkan, maka amanah itu menjadikan sesuatu jahir pian bagus, batin pian bagus. Kada perlu pian mencari Tuhan. Kalau pian dapat amanah, jangan mengharapkan surga. Tinggi sedikit pelajarannya. Kalau pian dapat sudah amanah tadi, jangan mengharapkan surga. Maka apa? Jangan juga mengharapkan ini hendak masuk surga. Nah dicari itu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang bujur memegang amanah. Melalui dengan berguru, belajar, memahami. Amanah itu di dalam rumah tangga itu 24 jam sehari 1 detik baru mendapat amanah Allah. Di 24 itu ada sama sekali dapat amanah. Mengikuti amanah itu pada dalam kabuat bisa 24 jam. Berarti orang dalam satu hari 24 jam itu tidak ada perhitungan dari nilai oleh malaikat. Dan dicatat malaikat pun ada sampai apa yang dicatat malaikat. Semua aku catat keburukan. Ini yang paling sulit kalau kita kurang paham. Apabila orang itu bisa menjaga dan amanahku kata Allah dan dia ku berikan ku titipi amanah tersebut, maka orang itu dikatakan ia pasca Allah peliharakan pula. Kita ini sudah dapat amanah. Tadi ulun contohkan 24 nabi dari Nabi Adam. Ya Allah kata Allah, ya Adam, aku titipkan ini nurnya Sayyidina Muhammad, ikuti nur ini. Lalu Adam ikuti. Sampai beberapa waktu Adam tahun ratusan sampai berapa 500 tahun di situ Adam tergoyang melihat buah pohon kholdi, melihat mengambilkan memetik tanpa izin dari Allah, dia berani melanggarnya, maka termasuk sudah tidak bisa mengikuti amanah itu. Sampai Nabi Nuh pulang.
diberikan amanah Nur Sayyidina Muhammad, dicabut Nur Sayyidina Muhammad dari Adam, dipindahkan ke surginya Nuh. Nuh pulang mengikuti, ternyata anak bininya wani durhaka dengan Nabi Nuh. Amanah dicabut lagi, pindah lagi kepada Nabi Musa yang terakhir. Ujian Nabi Musa 24 Nabi, kira-kira aku sudah kuat nenek. Ada lagi Nabi yang terakhir, aku harap sudah tak akui aku tadi. Ambil oleh Allah amanah tadi, pindahkan, lahirlah Sayyidina Nabi Muhammad, itu dapat amanah, dan amanah itu diserahkan kepada kita, turunlah amanah kepada kita. Nah, jadi kita ini mulia daripada malaikat yang 24 Nabi tadi, saking mulianya. Yang belum mati ya kan. Makanya sampai dibangkitkan hari kiamat, begitu sangkakala meniup trompet pertama dibangunkan daripada tidurnya siapa? Baginda Rasulullah SAW. Begitu baginda dibangkitkan, terbangun daripada tidurnya, maka dibangkitkan lagi 24 malaikat. Dibangkitkan lagi 10 malaikat. Malaikat siapa? Jibril, Israfil, Israel, Mikail, Munkar, Nakir, Atidan. 10 malaikat ini meminta kepada Muhammad, ya Nabi Muhammad, mintakan ampun aku awan Allah. Bila dia mintakan ampun aku, maka aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Saking mulianya. Malaikat 10 aja mulia kita daripada malaikat 10. Kenapa? Karena umat dari keturunan Sayyidina Nabi tadi. Dari berkat dengannya Nabi tadi, maka kita mendapat keridaannya Allah. Nah, mudah-mudahan diridai Allah selamanya kita. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Yahafska, yang aku peliharakan engkau, kata Allah. Aku memelihara, bukan kita yang dipelihara. Paling sulit kalau kada paham masuk lutut atau mau bisa membedakan antara yang hak dan mana yang batil. Hak itu ini hak orang jangan diambil, ini hak batil seorang jangan diambil, anggaran kada baik jangan diambil. Supaya kita itu menjadikan barakah. Ini kita ini hidup, lawanannya mati. Jadi surga dan neraka itu kan bisa dipikirkan. Nah, dipikirkan kita matinya dijemput oleh Allah. Datanglah Allah menjemputnya. Nabi mentalakinkannya, bukan kita. Kita hanya yang mati, hendak mati. Nabi yang mentalakinkan. Kayak katukan tadi betul. Nabi yang mentalakinkan. Saking mulianya kalau kita mendapat amanah itu tadi. Nah, kalau dapat amanah mengikuti tadi, ada kaum memimpin mentalakinkan. Itu makanya orang yang kada dapat amanah ditanya malaikat azab ini, malaikat rahman nanya itu jasad siapa itu jasad fulan bin fulan, rohnya mana? Rohnya sudah dijulung awan malaikat azab. Kenapa di sana? Ditanya, hei azab, itu rohnya siapa itu? Roh fulan bin fulan. Kenapa kamu bawa tinggal jasadnya? Kenapa jasad ditinggal? Enggak, ya malaikat azab. Itu jasadnya kendaraan semasa hidupnya, itu tidak ada laku lagi di sini. Nah, datang situ satu kelompok lagi malaikat azab dan diseret di kepalanya, ditarik. Lebih hina daripada hayam. Hayam bagus dibatis, ditarik seorang di rambut. Pas longor rambutnya kada dapat. Nah, umpama lah. Hayam dibatis saja juga. Nah, jadi wa inda ya absahu alaihi zalik. Jika aku ingin, kata Allah, merusak hati mereka yang sudah ingat dengan aku. Ini Hawa sekolah. Nang bagi hibat, merasa aku sudah mampu, merasa aku sudah bisa memahami dengan ilmunya, lalu merasa hebat. Allah tarik pulang kehebatan. Dan celakalah atas bagi orang itu, amun aku hendak itu kan. Nah, berdoa kita jangan sampai hendak nang dianokan oleh Allah nangka itu. Iringi doanya, sallallahu alaihi wasallam, salatan rahmatan makrunatan bi ta'zim.
Nah itu mudahan jangan ditarik sidin, bukan ada kepintaran diberikan oleh amanah tadi kepada kita. Nah jadi apabila orang ini dikatakan maka dia niscaya sudah menjadi orang gulungan sidin. Gulungan itu maksudnya termasuk sudah bapak awan sidin. Jadi surga ada berbeda lagi nih. Di dalam bahasa ini nang berbeda tuh saling rindu dan merindukan. Oh sudah Allah merindukan. Aku menjemput kedatangan fulan bin fulan. Fulan didatang dijemput oleh Allah, tunggui sudah. Nyamannya nang kayak itu. Itu bagi orang yang mudahanlah pahamlah wa ima ibadi suhula syah walau askam tuhu absalahu ala kasari. Di antara hamba-hambaku, ujar Tuhan, tidak membaguskan antara ijahirnya kecuali orang ini ditagur baru dia sadar. Nah, ditagur baru dia sadar. Contoh yang mudah ya, yang paham. Pian itu berdagang, tapi bila pian ini tadi amanah, berdagang pian ini kina Tuhan kirim untuk nang berbelanja kepada pian. Himong nggak ada, himong benar nih, jangan himong. Ulun ulangi, pian tuh berdagang, lalu Tuhan kirim kurang nang berbelanja kepada pian. Himong nggak ada. Himong, jangan himong itu. Kena himong ada sifat hati pian. Itu ditarik Allah amanah itu. Nah, bila ditarik Allah amanah itu, hari itu kita dapat pahala kita. Sugih, antum nggak berduit, himongnya. Tapi ditarik Allah hari itu, ada dapat amanah lagi pian. Kantongi. Nah jadi itu amanah. Jadi bila sudah hati tadi Pak, jahirnya sudah dikirim oleh Allah, Allah kirim rezeki sudah dibukakan oleh Allah. Jalanlah untuk karyakan. Si Ano tuh berjual kambang bulak, umpama. Menjual apa? Tempe, umpama. Jual gado-gado, jual apa? Jual nasi, pokoknya nang berjualan lah pokoknya dikirim oleh Allah. Nah malaikat suruh tuh bulan tuh kali barangnya, dibukakan malaikat hati orang berbelanja kepada kita. Nah, lalu bertukar banyak dapat rezeki kita, lalu himong, gembira, senang, rasa nyaman ini. Nah berkenaan dengan itu jahirnya sudah baik, batinnya nang rusak. Jadi batin rusak ini kayak anak pinanduan jahir. Bila jahir rusak kayak pinandu dengan batin, tidak tergulung dengan nafsu hai, nafsu mutmainnah. Nang dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nang itu nang dipanggil bukan nang iman, nang Islam nang ini. Cuman kepadlun ini. Nang bertakwa tadi nang kepada Allah. Itu nang dicari sidin. Maka sedikit aja bila kita tergeleset dalam ketakwaan, jahirnya rusak, takwa bagus. Takwanya bagus, jahirnya rusak. Jahirnya bagus, takwanya bagus, batinnya ada bagus. Nang ini apa menjadikan keduanya bagus? Rami kah? Ada artinya santai. Banyak duit kah? Ada kah? Nggak sombong, santai aja. Jadi dua ini yang didapatnya, banyak duit dia santai, ada duit dia santai. Arti santai itu kadang mengeluh. Jangan mantang-mantang kadang jadi karena beri karena jadi guru tadi mainnya aja aku santai-santai aja. Tapi ini lah pawanya ini. Anak di rumah susah tamsiran ini itu. Itulah bila orang sedang mikir itu, orang itu yang mendapatkan celaka. Lucu tuh tahu.
Wala saha absalahu azal zalik, jikalau dia kuberikan dia kemenangan, maka dia akan merusak akalnya. Bila kuberikan dia kemiskinan, maka akan dia merusak juga akalnya. Pada hakikatnya celaka. Nah, jadi sugih celaka, miskin pun celaka. Kasar kali. Sugih celaka, miskin celaka, maka kita harus sugih berataan ya Pak. Ayo. Celaka berataan ya Pak. Nang masuk ulun tadi itu atau tersirat. Tersurat ada tulisan, tersirat bergetek hati. Lalu bunyinya apa? Sabar. Sabar. Sabar kita beri ikhlas. Nah, ya kan. Ikhlas tapi kita sabar. Ikhlas kalau kita mau ya kalau sabar kalanya. Bukan dia ikhlas jadi Pak lah. Itu pengenalinya kan. Ya untung dari kita kada kawa kan. Wa imana ibadi maya tububan man ibadata aku puhu annahuluhu wadkhuluhu wadjubu. Di antara orang-orang ada itu hendak mengibadahi hatinya dan hatinya beribadah awan aku, bujurkah? Kenapa ini kayak apa? Ini dilihat Tuhan. Nah orang ini hendak beribadah, bujurkah adakah? Kenapa ini? Hendakkah adakah? Beribadah awan aku kayak apa? Ya tadi sudah contohnya. Seorang tadi hendak beribadah sama dengan menunjuk iwak. Menunjuk iwak tadi mengharapkan jana, mengharapkan pokok oleh, umpannya nak ada bagus. Dia dapat memantuk, umpan bekawat. Tapi nak ada bekawat kurang balik. Ada kita nih wala. Namun kada umpanan lepian umpannya apa? Surah Maryam hubban tabajat makan kasihan. Masa apa? Kayak tekan umpan iwak hubban tabajat makan lingkar. Mungkin anak tahu kan duit di pasar. itu cara mengait iwak toh hubban tabajat makan kasihan. Negaranya apa aja? Nah itu tak. Nah, jadi ibadah orang itu wajibu di antara hatinya ke hatinya itu antara hati ke hati. Nah, jadi bila kita ada sifat di dalam hati nang kurang baik, maka rusaklah diri kita. Diri kita bagus, berpakaian rapi, orang melihat dirinya bagus, tapi hatinya rusak, tidak ternilai daripada Allah Subhanahu wa taala pakaian dari itu. Bahaya kalau bahasanya. Ada orang ini di sini hendak sama sekali mengenal aku. Dia ingin mengenal aku, rindu banget dengan aku. Tapi kok halang-halangi di sini. Kok halang-halangi di sini orang ini. Orang ini hendak pernah mencari sifat Tuhan. Orang hendak pernah mencari sifat Nur Muhammad. Orang ini hendak tahu ilmu-ilmu segala ilmu aku. Tapi kok halangi? Kenapa dihalangi? Di dalam hatinya ada sifat ujub. Di dalam hatinya ada sifat riya. Di dalam hatinya sifat ada. Halangi di situ. Tidak akan datang ilmu itu sampai hari kiamat. Mengkarasnya nih di sini. Ini kitab nih kita bicara apa lagi? Ayo. Dengan itu kita. Jadi mungkin sudah paham maka itu tadi, jangan lagi kalau contohkan sudah lancar kalau bisa berjalan. Penglihatan kita itu hari ini mendung, jawaban hujan, itu penglihatan kita. Kalau Tuhan itu satu pada mau dua, kalau kita pasti dua. Hidup lawannya mati, siang lawannya malam, panas lawannya dingin. Itu ampun kita. Belajar pang sedikit, jangan mau digabungkan dua nang dua itu. Nah kayak apa belajarnya? Melihat hari ini mandung, jawaban hati pasti hujan. Kada usah memikirkan mandung dan hujan, sudah Tuhan mengaturnya. Hendak mandung, hendak panas, untuk hendak hujan kan. Jadi seorang minta syukurnya aja nang diambil. Paham Tuhan gitu. Alhamdulillah. Nah jadi nang kayak macam itu lah. Wala askamtuhul lafi sahud zalik. Jika aku orang ini merubah hatinya, maka merubah hatinya mereka itu menjadi uat iman ibadi dan aku sayangi mereka itu. Kujagakan, kupeliharakan ilmu nang ada di wadahnya. Kujagakan ilmu dan iman nang ada di wadahnya.
Amin, mudahan beratan amin gitu. Apa yang baik. Nah, ifadzahid latil jihad. Artinya peliharalah apa yang disuruh oleh Allah. Pelihara Allah itu niscaya engkau mendapati dan Allah dapatkan engkau, selalu Allah menolong engkau. Nah ini kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrahnya. Jadi kalau pian sudah dapat nang keridaan Allah tadi, di mana aja pian selalu Allah tolonglah engkau. Ulun contohkan, ulun nih, ini tujuan nih, ini tujuan. Ulun lo tadi pak, jadi motor bagi pak ulun, lumpak motor ulun, cari kan, kan saya ulun, cuman ulun tegas. Siapa yang motor ulun lumpak nah? Tapi kan mengganti kan tak? Kalau kamu mengganti inya lo mengganti sama air lo mengganti dia main dah. Kenapa? Itu raja kisi bengkel ada di wadah seorang. Amun dikarasi nengin tuh raja ki bengkel ada di wadah seorang. Satu waktu kita kembali. Raja ki bengkel ada seorang, tapi seorang karidaannya Allah. Antrian panjang, tapi buat seorang masuk bedul di galinya. Karena Allah maridah. Biar insya Allah untung ada lawas dia. Nangkai di toko lah. Oh ya Allah. Kenapa? Seorang rezeki si bengkel ada di wadah seorang. Amun kali dia ilmunya, wah ini pulang di bengkel mainnya, apa karena dijualin nenek. Nah, macam-macam Nah, itu menyambatkan gitu tadi itu ngarannya merusak jahilnya, itu merusak batinnya. Tapi karena ini tadinya memandang dengan itu tadi, maka Allah mudahkan. Pokoknya gitu kan kata lawas, antrian lawas perlu dibiarkan. Ampun biar bantu dulu. Bukan memandang karena ilmunya ada kita punya ilmu, karena yang patuh dengan kita tidak, tapi Allah yang punya pekerja. Itu sebagai tamsilan. Banang orang mengarti pang bina pucetan, jangan ditangkap anak ulun takutan kalau dipinjarakan. Jangan tangkap anak ulun salah kami tidak mau mengganti atau segala macam. Aduh saya berpikir ke sana. Aja sudah bawa pulik anak pian, tapusi kendaraan dia. Selesai. Apa kalinya? Mendubuhan itu hendak manueng proses. Apa nanti proses? Siapa bakal hendaknya itu kucing aja anak pun meranja, apalagi ayam. Ayam orang dalam bawa ribu masih. Nah itu umpama. Nah kalau pian bisa sadar nangka itu sabadata nangka ini, mengharapkan kayak unjun tadi mengharapkan hendak dapat iwaknya. Ada perlu umpannya yang bagus, tapi mengharap iwaknya dapat. Mengharapkan iwak dapat, dia umpannya nangkan umpan. Amunnya bujur pian yakin mengharapkan ada nang dihadap, panang dihadap, mengharap karena dihadaki dapat. Nang ini handakan. Handakan ini nang ali. Tiap hendak dapat. Makanya jadi gini jangan gitu kan kayak nanya pingin tuh ketinggian lagi ketinggian nanya kan dulu sakit lah ketinggian sama kita gitu. Ija asatafa alillah, bila engkau meminta hai fulan bin fulan, mintalah kepada Allah, jangan meminta kepada manusia, jangan meminta kepada siapapun, mintalah kepada Allah. Hendak nang apa? Minta kepada Allah. Nah ini menurut para ulama menjelaskan minta itu ada dua. Nah, tadi kan jahir dan batin. Minta itu ada dua. Jadi mesti kepada Allah, ada boleh meminta selain daripada Allah. Seperti apa contohnya misalnya kan? Minta kasihan. Ini ada boleh awan dokter, Mama Garing. Ini kan udah betok nih. Jadi dokter, entah kalau dokter nih, tolong naik pak aku nih supaya akan sembuh. Nah itu ada boleh. Ada boleh gitu. Atau kepada tukang urut, sembuhkan pak aku nih. Ada boleh. Minta pang banyak dukun, umpamanya maaf lah. Minta pang banyak, itu ada dukun. Minta pang setiap sembuh. Ada boleh. Nah, sahabat ada boleh. Nah itu
berdosa. Jadi meminta dengan Allah, dengan niat, ya Allah, berikanlah aku kemudahan, kesembuhan atas bagi aku. Kina ada orang bilang, pengen ya, minta banyak wadah bujur kasih. Nah di situ menyuruh tadi itu keridaan Allah. Ingat ikhlas, bukan langsung hatinya. Padahal ini tahuan kita, ada ingatan kita. Lalu datangnya langsung Allah menyatukan doa, sambung doa ngarani itu. Jadilah sambung. Nah itu bahasanya itu. Nah, ini adalah kisah Ethiopia. Datang garing. Ini garing nih. Periksa ke dokter. Sakit apa? Wah, jadi dokter ikan lepas. Ada ampi juga dari dokter. Berobat ulang orang kita. Wah, ikan nejar karena guna-guna. Ada ampi juga sih. Berobat pulang karena lain. Sama guna-guna pulang. Pindah lagi pulang ke tukang urut. Nang sakit kepala. Kepala nang sakit. Tadi guna-guna, jadi kepala sakit karena guna-guna. Urut tukang urut pulang. Kadang kepala nang sakit diurut tukang urut seikungan. Kasih lahu kepala ikan. Nah, tanya ini sampai ke tukang pulang, tukang pijat yang lainnya sama aja kasih lahu. Dia takut nih kamu sakit apa jarang hidup ya? Pacarku dia bilang tahu itu. Kamu sakit apa? Bingung dokter mau obat itu dapatnya hanya pacar dia ambil lurang itu nggak sakit hati. Ya Allah, saya lah. Hanya pacar dia ambil lurang kawin tuh. Nah jadi itu tidak boleh seperti itu. Jadi berdosa lah. Nah itu jadi macam itu yang tidak boleh. Nah, jadi kita minta kasihan dengan Allah, memohon dengan Allah, mudahkan. Lalu kita ada orang melihat kita kasihan, lalu orang tuh menolongi kita. Tadi batuk umpamanya, adinya kedap pada guru nih, bisa boleh minta doa, adinya dibadahkan orang. Cakapan kita kena minta baju ada sini, hanya ingat, padahal patuh. Nah inya patuh tadi belum ada hatinya diberikan Allah, dibukakan hati Allah hatinya, maka hatinya itu tadi meminta ada kritikan Allah, ada bakalan sembuh. Tapi karenanya ada kritikan orang memandangkan, minta kita lalu kritik hatinya diilah ya, hatinya aku. Nah itulah namulah orang itu cepat sembuh daripada penyakitnya. Nah, itu yang diberikan oleh Allah taufik dan hidayah. Nah jadi apabila seorang hamba ini jujur menjaga hati batinnya, maka dia menjaga pula zahirnya, maka orang itu ditunggu oleh Allah. Orang itu ditunggu oleh Allah. Nah, jadi pian 24 jam tuh pian bisa menjaga hati pian. Di mana menjaga hati pian? Ya banyak ya berzikir pakai selawat. Nah, jangan tak bawa hatinya ada doknya itu ya. Zikir kita berzikir la ilaha illallah. Jangan zikirnya la ilaha illallah. Itu kan udah panjang hanya nih dok. Kan banyak aja nih dok. Oh, panjang nih. Ada dan itu panjang la ilaha illallah. Itu sudah satu alif aja. Nah, berarti itu merusak daripada zikir yang dua. Nah, bagus gitulah. Jadi berzikir, nah zikir tapi dalam hati jangan ada timbul rasa ada ujub. Bila kita merasa ada ujub, nah itu zikir tadi adalah batal. Arti batal itu maksudnya tertolak. Ala ba'duhum berkata sebagian ulama, innalaha ija ahaba. Abdal isti akmal wa ija makatahu istimalahu abdil fadilah. Bisyai'i akmal, apabila seseorang itu bujur jasidir menaklukkan antara hati dan perasaannya, maka orang itu akan mendapat kesubuhan cinta kepada. Bujur menaklukkan hati kita nih. Jangan menuruti kehendak hati. Bila menuruti hati lo tiba hawa nafsu. Makanya Nabi itu mengajarkan kita makan Bismillahirrahmanirrahim, makan. Lalu misalnya makan, membantu untuk minum, angkat cangkir Bismillahirrahmanirrahim, minum, andap Alhamdulillah.
Menyuap pulang Bismillahirrahmanirrahim. Karena minum Bismillah pulang, untuk minum Anda Alhamdulillah. Menyuap pulang Bismillah. Itu Nabi mengingatkan terus. Ada kita kadang harus sudah Bismillah dah. Oh, nyari Bismillah kayak syukur. Jauhnya kayak apa? Nabi itu berapa kali minum, berapa kali Alhamdulillah dan minum, berapa kali Alhamdulillah, berapa kali Bismillah. Makannya mimpi dua. Dari itu sekali Bismillah aja sama aja. Untung si Din pamaaf Tuhan itu. Jadi hendak mencarikan amal seperti tadi. Aku cintai Din. Akmal wa izba, akmal tahu Islam. Aku akan mencintai orang itu Jesiden. Fadilatnya besi akmal, apabila sesungguhnya orang itu cinta kepadaku, maka amalnya itu aku kerjakan, aku peliharakan sampai inya batang awan. Ini adalah ikam ada ngirim pesan apa semalam itu. Ikam ada kamu julung pesan menakon ke dulu nih. Jadi kita asal ada nak ingat lagi nya kawasan. Aku ingat Jesiden, aku pernah buta. Aku pernah tuli, aku pernah pikun. Lina aku nikam, maka ikam selalu menjulung. Ingat lagi kita, kalawasan. Nah ibarat inilah ngaran kunang. Pada hari itu Tuhan hendak memaluk kehimungan. Hari jadi Tuhan memaluk iblis hadir. Ayo, ngalih benar nih mengenai paham nak itu tak. Ada kita mau dipaluk himungan, melihat pejabat, oh rasa himungan, oh peluk mana, sama orang datang Makkah tak, cak beragam datang Makkah, nang datang baru pulang habis montongnya, peti rokok sampai sini, cak beragam, mana panasnya jadi makan di sini aja, panas di sini mah pun dulu kan peti rokok, lucu juga orang. Nah, jadi apabila inyam sampai dipaluk oleh Allah, diragap oleh Allah, aku rindu Jesiden, jiwamu yang tenang, hatimu dengan tenang. 10.000 pemberian malaikat kebaikan, maaf, 70.000 pemberian malaikat pahlawan ikam, aku berikan di sini 10.000, karena ikam luar dalam kadang merasakan wujud dan rianya. Itulah yang aku panggil orang ini yang kesempurnaannya untuk aku Jesiden. Inya beribadah kadang untuk nang lainnya, cuma ibadahnya hanya untuk aku. Inya menjaga samuan 24 nabi kada sanggup selain pada nabi aja nang sanggup. Lalu nabi kena amanah, jika kita datanglah amanah itu kepada kita. Gunung, langit, bumi enggak menjawab dengan amanah itu, selain pada kita yang nang menjawab amanah itu. Nah, ayo saking kuatnya ilmunya. Dan ada lagi yang dikatakan di dalam, sedangkan bagi engkau untuk memahami daripada itu Jesiden fadilah bisyai'il akmal. Dan apabila Allah memurkakan pada seorang hamba tadi, memeluk aku dan kerinduannya kepadaku, kemudian dia merasa senang, maka hilanglah amal dalam tersebut itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita jangan merasa amal dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terjadi golongan orang-orang yang bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat, dan bertemu para wali-wali Allah, dan dikumpulkan dengan baginda-baginda Rasulullah SAW, dan kita mendapat keridhaan dan keampunan, dan mendapatkan kelapangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.